Jadi gini, Metro Data itu perusahaan IT. Jadi kita tuh tagline-nya Digital Solution Provider and Technology Innovator. Ya. Kalau saya mulai sedikit dulu mundur, sewaktu COVID mulai 2020, itu 2021 dan 2022 Metro Data mengalami masa keemasan. Karena orang-orang perlu IT, karyawannya nggak bisa ngantor, Metro Data lah yang membantu semua perusahaan mentransformasikan mereka punya bisnis proses bisa diakses di anywhere. Nah itu kita membantu produktivitas dan membantu pemerintah dan membantu sektor swasta. Nah bisnis corporate kami mesti diakui lebih dari 50% itu banking yang customer kami. Di luar itu pasti ada consumer product, ada manufacturing, ada distribution, ada perusahaan startup e-commerce dan segala juga yang lain dan juga public sector ya. Nah, kenapa banking itu sektor IT kami itu customernya paling besar pertama banking, kedua telco dan ketiga adalah oil and gas. Kenapa banking yang paling besar? Karena banking dihajar oleh fintech. Ya kan? Dan banking membutuhkan teknologi informasi tidak boleh downtime lebih dari berapa menit. Coba kalau downtime Pak Yahya ditelepon ATM-nya nggak hidup atau jangan ATM mungkin sekarang nggak itu penting. Mobile banking yang lebih penting. Kita juga membantu beberapa bank yang beberapa bank plat merah itu aplikasinya jadi super app lawan fintech. Semua melawan fintech sehingga yang pinjol-pinjol itu sebenarnya kalau yang ilegal tuh kalau banknya beroperasi sangat efisien, sangat mobile app, sangat masyarakat tuh senang, itu fintech tuh bisa diseimbangkan. Ada equilibriumnya di situ, sehingga pinjol menjadi berkurang. Masyarakat, jadi bankingnya kurangan. Nah pertanyaannya betul bahwa terjadi daya beli ada penurunan. Kami merasakan di semester 1 2024 ini, kami ada bisnis distribution ya. Ada business solution and consulting. Ya, solution and consulting itu 25%, distribution 25%. Yang solution consulting itu ada penurunan semester 1. Ya. Sedangkan distribution, laptop penjualannya grow-nya mungkin sekitar 5%. Ya. Tetapi ada satu sektor yang kami sehingga tetap bisa bertumbuh 13%. Di kuartal 3 ini bertumbuh 13%. Karena kami distribusi smartphone sudah kami mulai 5 tahun yang lalu. Nah smartphone ini salah satu merek yang kami distribusikan itu naik panggung dari market share nomor 5 ke nomor 3. Kenapa? Karena terjadi switching masyarakat karena mereka memilih produk yang lebih murah. Dan itu kejadian. Sehingga kita mengambil benefit dari itu. Tapi kan baik untuk masyarakat bahwa kita menawarkan merek yang sedikit lebih murah tapi dengan feature yang sama, price performance lebih bagus dan itu naik panggung gitu. Walaupun bukan kita sebagai vendornya gitu ya. Tapi kuartal 3 ini kita lihat bisnis corporate sudah nanjak. Jadi kami lihat optimis di tutup tahun, kuartal 4 akan lebih baik dan kami yakin di tahun 2025 akan lebih baik karena apa? Kita melihat suku bunga ada penurunan. Customer kami kan adalah sektor real. Sektor real itu dengan suku bunga menurun, kemudian terjadi yang penting nih ada efisiensi dan produktivitas di mana Metro Data bisa membantu digital transformation di mana sekarang salah satu operator seluler terbesar di Indonesia ini kami bantu dengan power AI chatbot sehingga karyawannya 6.000 nggak nanya ke HR, bayangin 10 HR nggak cukup melayani 6.000 karyawan kan dan mereka suka nanyanya pakai chat. Kayak Gen AI, nah itu sehingga banyak perusahaan yang sudah kami bantu untuk melakukan digital transformation, suka tidak suka. Teknologi tidak bisa dihindarkan dan itu akan membuat perusahaan lebih efisien. Karyawannya kenapa? Karena karyawan sekarang umurnya ya, Metro Data lebih dari 50% umurnya 20 sampai 30. 30 sampai 40, 30%. Jadi 80% itu umurnya 20 sampai 40 dan mereka itu sudah terbiasa dengan sosial media, Gen AI dan yang lain sehingga mau nggak mau kita harus mengikuti tren itu dan tren ini adalah yang namanya teknologi. Nah Metro Data membantu itu jadi kami positif melihat ke depan ya tapi tentunya memang pemerintah punya effort yang
tidak mudah untuk hal ini. Apalagi kita lihat terjadi beberapa PHK dan segala yang kita sayangkan ya. Metrodata juga kita punya namanya Metrodata Academy, membantu supaya menciptakan talenta-talenta digital dan Metrodata itu sorry saja mungkin beberapa perusahaan banyak serikat pekerja. Kalau di IT hampir nggak ada. Karena mereka tidak mempermasalahkan untuk protes. Mereka orang dibajak kok. Jadi lagi zamannya e-commerce yang seperti Pak Yahya sebutkan, karyawan Metrodata adalah yang paling banyak dibajak. Jadi turnover Metrodata setahun 20%. Kita lebih sulit mempertahankan karyawan daripada banyak perusahaan atau banyak, maaf saja mungkin ketemu dengan beberapa BUMN bilang, kita ini karyawannya susah keluar gitu loh. Jadi kita ini berbanding terbalik gitu kan. Jadi tidak ada serikat pekerja, mereka ini tapi beruntunglah karena suku bunga naik. Jadi kita harus mengambil suatu hikmah yang positif. Dengan suku bunga naik, tech winter, banyak startup berguguran, tidak ada pendanaan. E-commerce juga mungkin sudah tidak bisa bakar uang lagi. Karyawan Metrodata kurang dibajak, sehingga kita sekarang melayani perusahaan-perusahaan corporate itu dengan lebih tenang lah gitu. Kira-kira demikian. Terima kasih.